Hari di mana pencatatan prajurit Roman Dimitri pun akhirnya dimulai. Di waktu itu, setelah Chris memberikan selamat kepada mereka yang sudah resmi menjadi pengawal pribadi tuannya Roman Dimitri, dia pun lalu berkata kalau pihak Dimitri akan secara resmi mencatat mereka bahwa mereka benar-benar sudah menjadi prajurit Roman Dimitri. Dan setelah memberikan nomor urutan kepada mereka, Scott yang mendapatkan urutan nomor yang ke-98. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya giliran dia pun dipanggil, dan setelah memasuki tenda kabin yang sudah disiapkan, dia pun dipersilahkan duduk oleh seseorang yang ditugaskan untuk mencatat informasi pribadi dari Scott tersebut. Di dalam interview itu, pria yang bertugas mencatat informasi pribadi dari Scott tersebut pun menanyakan kebenaran dari informasi pendaftaran awal ketika dirinya mendaftar mengikuti tes perekrutan prajurit pribadi Roman Dimitri. Apakah Scott benar berusia 38 tahun yang berasal dari kerajaan Umberto? Dan setelah membenarkan informasi tersebut, pria itu berkata kembali kepada Scott, kalau seperti yang sudah diberitahukan, pengawal pribadi tuannya Roman Dimitri memegang posisi yang sangat istimewa, dengan gaji bulanan sebesar 30 perak yang akan dibayarkan, serta dalam situasi khusus seperti perang tunjangan hidup akan ditambahkan. Pria itu lalu bertanya kembali tentang keluarganya serta di mana mereka tinggal, dan sambil terbata-bata karena takut menjadi masalah karena keluarga kecilnya yang terdiri dari seorang istri dan satu anak laki-laki yang tinggal di Kekaisaran Kronos, Scott pun terkejut, karena pria yang mencatat informasi pribadinya itu tahu tentang keberadaan keluarganya dengan dia yang mengatakan, kalau apa yang dikatakan Scott tersebut sama dengan apa yang telah pihak Dimitri dapatkan. Di dalam situasi tersebut, Scott yang mulai panik karena takut akan ketahuan kalau dirinya adalah seorang mata-mata dari pihak Kekaisaran Kronos. Pada saat dia mendengarkan perkataan pria itu yang mengatakan alasan dirinya menanyakan informasi pribadi Scott tersebut dikarenakan, jika Scott mati saat menjalankan tugasnya, pria itu berkata kalau pihak Dimitri akan memberikan kompensasi kepada keluarganya sebagai bentuk penghargaan jasa negara. Dan setelah tahu tujuan dari pencatatan informasi pribadi tersebut, Scott pun bertanya kepada pria tersebut, apakah mempunyai keluarga di Kekaisaran Kronos bukanlah masalah besar, dan pria itu pun sambil tersenyum berkata kalau itu bukanlah masalah besar, selama Scott tidak menimbulkan masalah sendiri, masa lalu dari Scott tidak akan menjadi masalah yang berarti. Setelah sesi interview itu sudah berakhir, selanjutnya Scott harus pergi ke tempat penempaan untuk mendapatkan perlengkapan bagi dirinya, dan setelah bertemu dengan Hendrik Master dari blacksmith tersebut, Hendrik yang sudah tahu tentang informasi dari Scott itu pun lalu berkata, kalau seperti yang sudah ia ketahui tentang Scott yang dulunya adalah tentara bayaran yang sering pergi ke medan perang, meski tubuhnya kuat, tapi panjang kedua kaki yang dimiliki oleh Scott sedikit tidak seimbang. Yang hal itu akan mengakibatkan ketidakselarasan, serta dari jarinya yang pendek. Jika Scott menggunakan pengaman tebal untuk perlengkapannya itu mungkin akan menjadi masalah besar. Di sisi Scott, dia yang terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Master Hendrik, dia pun berkata, apakah Master Hendrik seharus itukah memeriksa hal kecil seperti itu untuk para prajurit pribadi Roman Dimitri? Dan Master Hendrik pun berkata, karena Scott adalah pengawal pribadi tuannya Roman Dimitri, dia dan para blacksmith lainnya harus membuat perlengkapan khusus bagi dirinya. Dan dengan apa yang dikatakan oleh Master Hendrik tersebut, Scott pun bertanya, apakah semua pengawal pribadi mendapatkan perlengkapan buatan khusus? Dan jika itu benar, pembuatan perlengkapan itu pasti benar-benar sangatlah mahal. Dan Master Hendrik pun berkata kembali, kalau pengawal pribadi tuannya Roman sangatlah istimewa, dengan tuannya itu yang selalu bertarung di garis depan, dan tugas pengawal pribadinya adalah untuk mendukungnya. Jadi, bantuan sekecil apapun yang mereka bisa berikan lewat perlengkapan yang mereka buat, mereka berharap kalau itu bisa meningkatkan peluang bagi para prajuritnya bisa bertahan hidup untuk mendukung tuannya tersebut.
dan dengan mempertaruhkan namanya itu yang dikenal sebagai Master Blacksmith terhebat di wilayah Dimitri, Master Hendrik berkata kalau dia akan memberikan perlengkapan terbaik bagi para prajurit pribadi tuannya Roman Dimitri. Hari pelatihan untuk pertama kalinya bagi para prajurit yang baru bergabung pun akhirnya dimulai. Di waktu itu, mereka yang terlihat sedang mendaki sebuah tebing curam pun disemangati oleh Chris yang notabene-nya adalah kapten dari pasukannya Roman tersebut, dengan dia yang mengatakan kalau apa yang sedang mereka lakukan sekarang adalah medan pertempuran. Bukan hanya karena mereka membawa perlengkapan seberat 10 kilo, bukan berarti mereka boleh bergerak sepelan itu. Maka, Chris pun menyuruh mereka untuk mengerahkan semua stamina yang mereka punya untuk memanjat tebing curam tersebut, meski nantinya mereka harus jatuh karena habis stamina dan susahnya medan pelatihan tersebut. Chris berkata kalau dia dan para prajurit senior dari mereka akan bertanggung jawab untuk menarik mereka agar bisa maju kembali. Di sisi Scott yang melakukan pelatihan tersebut, dia pun bertanya-tanya, apakah hal gila yang sedang ia lakukan adalah latihan dasar dari pasukan pribadi Roman Dimitri. Dan di atas itu semua, Roman yang berada di depan para prajurit pun menjadi pertanyaan besar bagi dirinya. Kemudian, Han yang berada di sampingnya sebagai senior dari pasukan pribadi Roman pun berkata kepada Scott, kalau biasanya komandan cuman berdiri dari belakang para prajuritnya tanpa menggerakkan satu jari pun, Han berkata kalau tuan yang ia layani benar-benar berbeda. Karena tuannya tersebut selalu memimpin para prajuritnya dari garis paling depan. Dan kalau Scott bahkan tidak bisa mengikuti ritme dari pelatihan tersebut, Han berkata maka mereka bahkan tidak pantas mengikuti tuannya tersebut di medan perang. Yang membuat Scott menyadari suatu hal, kalau pelatihan pertama bagi mereka itu, Roman dengan sengaja memperlambat tempo pelatihan itu bagi para prajurit yang baru bergabung dengan unit prajurit pribadinya itu. Tak terasa waktu pelatihan tersebut pun sudah berganti senja. Scott yang mulai merasakan pusing dari pelatihan yang ia ikuti pun merasa kalau itu benar-benar berbahaya. Dan pada saat seorang prajurit jatuh karena tidak kuat dalam mengikuti pelatihan tersebut, Volkan pun berkata kalau dia akan menggendong prajurit tersebut, dan meminta Han untuk membawa perlengkapannya saja. Dan karena tindakan dari mereka itu, Scott yang melihat itu pun terkejut dengan stamina yang mereka punya, sehingga menyebut mereka pun dengan sebutan monster. Tak terasa pelatihan mereka pun sudah berlalu selama 10 hari. Di waktu itu, mereka yang dikumpulkan di tempat pelatihan pun mendengarkan perkataan Chris yang menyampaikan, kalau mereka cukup hebat bisa bertahan dalam pelatihan tersebut tanpa ada satupun yang menyerah. Dan di hari tersebut, Chris berkata kalau mereka yang ditujukan kepada para prajurit yang baru bergabung akan lanjut ke tahap berikutnya dari pelatihan dasar penyesuaian diri, yaitu adalah teknik Asura Heart. Dengan Chris yang menyampaikan tahap-tahap untuk menguasai teknik tersebut, setelah menyampaikan semuanya, mereka yang mendengar itu pun merasa senang. Dan kemudian, para prajurit Roman pun mulai duduk bersila dan mulai berlatih kondisi dasar dari teknik tersebut yang disebut sense. Di dalam pelatihan itu, Scott yang masih belum merasakan mana dalam tubuhnya pun mulai merasa pesimis. Karena ia anggap kalau dirinya tidak mempunyai bakat sedikit pun, seperti saat ia bekerja sebagai tentara bayaran untuk menjadi seorang aura swordsman. Dia sudah mencoba semua cara tanpa ragu, tapi hasilnya tetaplah nihil untuk membuat bakatnya menjadi nyata. Dan seiring berjalannya waktu melakukan pelatihan tersebut, setelah 3 jam lamanya, Scott yang merasakan mana di dalam tubuhnya pun merasa terkejut. Dengan perasaan yang ia rasakan dari kehadiran mana itu terkadang hangat dan dingin, energi yang menggelitik kulitnya itu, akhirnya ia bisa menjadi aura swordsman yang sudah ia impikan, dan jika dirinya yang dibilang orang tidak berbakat bisa merasakan mana hanya dalam 3 jam saja, Scott berpendapat kalau tidak berlebihan untuk menyebut Roman sebagai pendiri aura. Dengan dia yang akhirnya tahu cara menggunakan teknik Asura Heart tersebut, kalau teknik itu diberikan kepada Kekaisaran Kronos,
Scott berpendapat kalau dia pasti akan dijamin untuk kekayaan dan keselamatan bagi keluarganya. Namun di balik pemikirannya itu, Scott pun merasakan perasaan bimbang yang amat dalam. Di sisi Chris, dia pun berkata kepada mereka, kalau untuk awalan bagi mereka akan melakukan pelatihan berdasarkan teknik Asura Heart terlebih dahulu. Dan kalau di antara mereka menunjukkan pertumbuhan cepat atau pencapaian luar biasa, Chris berkata kalau orang tersebut akan diajari seni bela diri baru yang cocok dengan sifatnya. Dan salah satu dari prajurit yang baru bergabung yang mendengar perkataan Chris tersebut, dia pun bertanya apa yang dimaksud dengan teknik bela diri baru yang akan mereka dapatkan. Karena ia pikir, dengan teknik Asura Heart saja yang begitu luar biasa, dia yakin kalau dia bisa menjadi prajurit hebat selagi mempelajari teknik tersebut. Namun, dengan tegas Chris berkata, kalau pertanyaan dari pria tersebut didasarkan pada pemahaman yang benar-benar salah. Karena di Dimitri, teknik Asura Heart hanyalah seni bela diri dasar yang dimaksudkan untuk mengajari para pemula saja. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.